Selamat berjumpa kembali dengan channel Bela Agama. Judul video kita adalah yang terupdate ya dari Joseph Paul Zeng. Di sini ada temuan terbaru bahwa si siapa Bapak yang dari Amerika itu Pak Bastaman ya. Pak Bastaman kan dari WAFM ya, We Are For Murtadin yang bersifat internasional ya. Tommy Bastaman dengan Lindsay itu akan mensuaka politikan si Kosman Kostea atau Kosman bin Sunaid agar tidak sampai dihukum di Indonesia gitu. Atau juga akan tetap membawa ke dalam ranah PBB katanya dalam tanda kutip ya. Kenapa dibuat tanda kutip? Ini bikin ketawa. Karena PBB itu tidak ngurus masalah yang kayak gituan dan membawa ke HAM internasional ya masih bisa lah kalau HAM. Ya, namun di sini si Paul Zeng mengatakan bahwa ini tidak bisa katanya. Bahwa mengharapkan pembebasan si Kosman akan melahirkan chaos atau kekacauan daripada kehidupan berbangsa bernegara ya, terutama kehidupan antar umat beragama, terutama dari kaum muslimin ya, marah gitu ya, dan Kapolri akan menjadi taruhannya gitu. Maka upayanya bukan melepaskan si Kosman dari hukuman dengan cara membawanya mengambil atau memaksa suaka politik gitu ya, ke Amerika atau membawa ke HAM. Tapi bagaimana Pak Kapolri ini katanya menghantam radikalisme yang ada dalam tubuh Polri ya, demikian ya. Itu sesuatu masukan bagi kita semua bahwa mereka sudah juga mengukur bahwa masalah CKC ini nggak bisa, sudah menjadi milik ya tadi sudah milik umat. Umat Islam marah, kemudian ketika ada polisi yang memberikan kekerasan, bullying, atau bukan polisi sih, sesama tahanan yang melakukan bullying, justru malah ketika diketahui oleh umat muslim malah mendukungnya. Bagus katanya, itu berarti mewakili aspirasi kami. Terima kasih Pak Bonaparto, Anda telah mewakili. Sampai-sampai ada yang mengatakan the next president Bonaparto, Napoleon Bonaparto, the next president 2024 2024. Wah gila nggak tuh, sampai-sampai ada yang ngomong the next president. Bayangkan artinya apa? Artinya isu ini sangat sensitif apabila sampai si kaca dilarikan ke Amerika dengan cara dia eh, suaka politikan gitu. Itu jadi masalah. Di mana muka Kapolri kan, keamanannya di mana muka peradilan Indonesia atau presiden dan seterusnya. Demikian ya. Mari kita dengarkan bagaimana mereka berdialog di Zoom ini ya, dari Pak Tommy Bastaman dari WAFN, We Are For Murtadin, yaitu gerakan internasional gitu, untuk memurtadkan orang dan juga untuk melindungi pemurtad gitu, yang murtad gitu, dengan Paul Zeng ya. Dengar, silakan. Sudah masuk. Ya, ini sign out semua tiba-tiba nih ya. Ini ada sabotase. Seperti biasa ya. Ini ada sabotase nih ke sign out semua. Tapi ini udah berhasil masuk lagi ya, luar biasa. Ini terlalu gubrak-gubrak. Iya, terlalu keras kita nih ya, mungkin ya, terlalu keras. Ini ke sign out semua. Terus tadi ada ini ya. Ini langsung saya change laptopnya, langsung nyala semua ini, bisa. Oke, sudah nih. Tapi untung YouTube-nya udah nggak bisa ya, karena saya sudah pindah ke Eropa YouTube-nya. Semuanya sudah Eropa semua. Jadi udah. Oke, demikian ya. Kita lanjut dulu nih. Ini dari karena ini antrinya banyak. Ya tadi dari Amerika dulu nih, Pak Tony Bastaman, silakan. Oke, nah, shalom saudara kekasih. Luar biasa. Saudara seperjuangan. Tadi pertama saya menanggapi dari Pak Jenderal Tobing, memang kita harus concern keamanannya Kece sendiri. Ya, saya pribadi nggak percaya dengan Barreskrim. Nah, walaupun udah muncul, kalau ada celah sedikit kan kita harus harus diamankan dulu. Nah, kemarin juga saya berbicara dengan itu di resmi dengan lawyer resmi, bagaimana caranya tanpa menunggu Pak Kamarudin meminta ke PBB dengan hak asasi manusia, kita pun sedang bergerak ke arah sana. Tentunya ada teman-teman yang dulu pernah memunculkan kasus 98 dari LA, tapi waktu itu karena di rezim itu tidak ada respon. Nah sekarang ini kita sedang bergerak. Nah masalahnya kita kan
saya juga need advice tentunya kalau mungkin eh, lawyer yang resminya meminta suaka ya meminta suaka politik apa ke Amerika yang saya dengar sih Indonesia di bawah ketek Amerika juga dengan arti kata secara finance dan militer gitu ya supaya gaungnya lebih besar. Nah, apakah selama ini bisa sambil kita bergerak Pak Pausang dari bombardir di medsos, saya juga di Murtadin Internasional dan ke arah HAM. Jelas ya, makin jelas bahwa pendukung dari si Kosman Sunad ini kan dari si Paujeng dan dari We Are for Murtadin, WAFM yang adalah internasional. Siapa juragannya di Amerika semua? Lindsay Halimah atau Lindsay Murtadin yang sudah saya bongkar sebagai Lindsay Durham, seorang pengaku Chinese Indonesia yang katanya mengaku korban 1998 gitu, lari ke Amerika, entah kerja nggak tahu saya, lalu mengaku murtadin dan punya akses dengan Christian Prince. Ya, dia langsung berdialog dengan Christian Prince dalam bahasa Inggris karena dia orang sana dan dia seorang desainer ya, punya duit banyak dan mungkin punya channel di sana dan itulah geng-geng mereka. Ya, Tommy Bastaman, kemudian Lindsay Murtadin, kemudian bisa juga si Sofiatul. Ya, Sofiatul bisa karena sama-sama mereka itu satu tim gitu. Itu dugaan saya benar kan bahwa We Are for Murtadin ini yang digadang-gadang oleh si Lindsay Murtadin dengan si Tommy Bastaman melihat garisnya adalah Murtadin internasional karena keceplosan kan si Sofiatul itu saya punya lo jaringan Murtadin internasional berarti yang dimaksud dulu WAFN berarti apa kalau kalau di Facebook ada hubungannya dengan tadi International English Service itu. Ya, karena tadi saya bilang kalau kita klik itu setiap video itu selalu ditautkan oleh si Lindsay, menautkan Rahma Immanuela ya, Rahma Immanuela atau Maya Immanuela atau Rahma Nur Immanuela atau Heni ya, Heni Rahmawati ya, macam-macam ada 4 Facebook. Ya ujung-ujungnya ke sebuah gereja yang pelayanannya internasional atau berbahasa Inggris demikian ya. Nah, itulah mereka geng-geng mereka itu ya, itu sementara waktu ya. Ke arah HAM dan PBB tentunya ke arah sana kita juga apply for political asylum. Jadi mungkin kalau memang bisa, I need your advice setelah ini perdana bisa dijemput. Kan sekarang kalaupun ada kasus bisa virtual, Habib Rizik aja virtual kok. Itu kesananya. Nggak bisa, saya tahu maksudnya, tapi itu nggak bisa. Jadi yang bisa adalah sebaiknya kita bukan fokus ke melepaskan KC dari penjara, tetapi keamanan. kita mau meringankan hukumannya KC dan kita mau kejar orang-orang yang lain ini. Atau hapuskan undang-undang penistaan agamanya. Oke. Nah, yang kedua, sebab kalau kita fokusnya ke membebaskan KC, ya, itu nanti bisa chaos di Indonesia nanti. Nah, bisa. Nah, ini analisis bahwa kalau si KC dibebaskan akan chaos memang benar ya, karena Polri sendiri sudah tegas ya, Polri tidak akan melakukan apa yang disebut dengan justice ya, restorasi justice, perdamaian ya, jadi memulihkan sebuah yang tersangka menjadi tidak tersangka dengan restorasi justice, dengan materai, dengan perjanjian atau dengan kesepakatan ya untuk bebas, nggak bisa. Polri sudah tegas, artinya Kapolri sudah memandang ini sesuatu yang sangat luar biasa, berbahayanya apabila dikeluarkan. Tidak hanya bahaya bagi negara, tapi juga bahaya antar umat beragama, juga bahaya bagi diri si KC sendiri. Jadi dalam penjara aja bisa bonyok-bonyok, apalagi di luar bisa lebih parah lagi kan demikian ya. Itu. Dan sekarang MUI kan diantara bukan sekretaris wakil ya, wakil MUI Pak Abbas ya, M Abbas memberi komentar bahwa itu sesuatu yang seperti Zidane di lapangan bola itu pernah dihina dan dia marah sampai menyeruduk, sampai musuhnya itu terjungkir kan, jatuh, lalu Zidane dihukum, dikeluarkan. Ya itu resiko. Si Zidane dia sebagai bintang, dia tahu ya kalau dia diberhentikan jelas dia kehilangan miliaran dolar kan. Tapi demi bangsa dan negara, demi agama dia nggak mau dihina. Karena Zidane itu seorang pemain Perancis ya yang Muslim, dia tidak mau dihina agamanya gitu loh. Nah, jadi Pak M Abbas dari MUI wakil gitu menyatakan bahwa peristiwa si Bonaparte memukul CMKC itu yang mungkin karena ada dialog-dialog yang mungkin menyinggung gitu. Itu mirip-mirip peristiwa si Zidane dengan si Madrid gitu. Madrid siapa ya dari pemain Italia itu menghina lalu dihajar aja gitu. Nah, itu sesuatu yang menyinggung perasaan.
Demikian ya kata Pak MUI. Berarti apa ini sudah menjadi isu MUI gitu. Kalau sampai si KC itu dilepaskan, itu bahaya juga, ribut di badan negeri. Demikian ya, next ya. Chaos. Jadi nggak boleh. KC nggak boleh selama undang-undang itu masih ada. Yang benar adalah kita harus serukan Kapolri. Ini kesempatan Kapolri ya dan Indonesia dan pemerintah Indonesia untuk bersih-bersih dari radikal. Jadi gunakan kasus KC ini ya buat bersih-bersih Indonesia dari khilafah. Kalau selama undang-undangnya masih ada dan KC terus kita larikan, ya nggak boleh karena sudah ditangkap. Wah itu akan menghina Polri sekali. Kita akan membuat Pak Kapolri ini memakan buah simalakama. Itu saran itu menurut saya. Tetapi yang benar adalah kita fight, kita jaga keamanannya Pak KC, ya. Tetapi kita mau peringan hukumannya, ya percaya saya di penjara ya Pak Tony kan juga pernah di dalam, ya. Di dalam itu kan cuma titiknya doang. Yang penting kita kasih makan yang benar, kita bikin dia jadi bintang di dalam, buat jadi berkat. Nanti di penjara juga banyak yang dibaptis sama dia kayak Pak Saifuddin. Nah, ini ada sebuah progres yang bagus ya. Jadi sebenarnya bagus. Pertama-tama kalau kita memang sayang kepada Kapolri, jangan membawa ini ke ranah internasional. Baik ke mana? Ke HAM internasional. Nggak usah. Kenapa? Kalau dibawa ke HAM internasional, tidak hanya masalah si KC-nya, masalah atau pemukulnya atau Pak Napoleon Bonaparte, tapi juga Kapolri-nya. Karena tadi dikatakan ada pasal kan yang sudah sebutkan. Pasal sekian nomor 24 salah tahun 2006 tentang HAM. Bahwa komandan bertanggung jawab dan harus bertanggung jawab terhadap perilaku yang dilakukan oleh anak buahnya. Artinya apa? Kalau memang Pak Bonaparte masih irjen dan belum dilepaskan gitu, masih berpangkat dan masih aktif gitu, maka apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte itu kan berujung kepada harusnya bertanggung jawab kepada Kabar Eskrim dan juga Kapolri. Ini jadi masalah bagi Kapolri sendiri kan demikian ya. Jadi istinya kalau memang sayang kepada Kapolri dan kita pun sama-sama sayang gitu, nggak usah membawa ini ke ranah internasional. Kedua, serahkan saja kepada mekanisme peradilan. Tunggu sajalah pengadilan yang berbicara kan. Kalau ini katanya kata si siapa pengacaranya adalah hak jawab, tunjukkan hak jawabnya. Bla 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 demikian. Kita harus menggiring gitu dan mengusung ini, mengusung kepada sebuah peradilan yang jujur, yang jurdil. Makanya nggak usah dibuat terburu-buru apa-apa yang terjadi di sana gitu. Baik mungkin kasus pemukulannya diselesaikan dengan cara apa gitu. Apa masalahnya bla 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 terus dan memang Pak Napoleon pun dia mengatakan saya bertanggung jawab dengan tindakan-tindakan saya yang terukur ini dan memang dia malah bagus. Bukan bagus kata apa-apa tapi bagus dari sisi politis ya, dia bisa mengambil hati umat muslim yang memang lagi gerah gitu, sehingga banyak channel-channel muslim bahkan kalau ulama juga mendukung dia gitu, karena memang dalam hadis juga ada ketika Rasulullah tuh mendengarkan ada sebuah kasus seorang laki-laki itu buta memiliki budak Yahudi yang tiap hari menjelekkan Nabi Muhammad, ditegur satu menjelek-jelekan, ditegur dua menjelek-jelekan, ditegur ketiga menjelek-jelekan, dia langsung ambil pisau dan dibunuh. Lalu diadili di depan Rasulullah sebagai pemimpin waktu itu kan di Madinah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada kisos terhadap orang ini. Artinya apa? Tidak ada balas-membalas. Artinya orang ini meskipun telah melakukan hukuman, tindakan kekerasan kepada perempuan itu, tidak ada yang bisa dipasalkan. Nah, itu kan sebuah hadis ya, yang mungkin bisa diterima oleh sebagian muslim mungkin ini terlalu keras misalkan. Faktanya itu sebuah hadis ya, artinya memiliki landasan. Jadi M. Abbas nggak salah ya. Nah, demikian, tapi mungkin berhadapan sama hukum positif ya, karena hukum positif kan tidak boleh orang itu membuat penghakiman sendiri, nggak boleh, harus melalui proses sekecil apapun, nggak boleh melakukan tindakan kekerasan ya. Tapi tadi kan dibilang ini kan deliknya delik aduan, bisa dengan damai, bisa dengan apa, karena ini yang yang tersangkut adalah pertama Qosman bin Sunaid dan Napoleon Bonaparte ya. Sekali demikian saja, silakan aja viewers menilai sendiri dan mencerna sendiri permasalahan ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.